Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dalam Infak hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Adik-adik, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Salam sehat selalu ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, minggu ini kita ditemani oleh Kakak Valen, Kakak Novi, juga Kakak Obed sebagai multimedia. Di samping itu ada dua teman kalian, yaitu Filia dari Rayon Marunda dan Kelly dari Rayon Hibrida. Adik-adik, masih ingat yel-yel yang Kak Valen ajarkan? Puji Tuhan, adik-adik masih ingat. Yuk sama-sama kita lakukan yuk. 1, 2, 3. Impa online. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, memang kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Untuk itu jangan jemu-jemu kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Kita akan mulai. Sebelumnya adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Selamat pagi adik-adik. Kita akan masuki ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 120, Muliakan Allah Bapa. 1, 2, 3. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya hayang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Adik-adik yang terkasih, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih yang boleh kami terima dari Tuhan pada minggu yang lalu. Saat ini kami sudah menyiapkan hati pikiran kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan berkati kakak layan yang melayani minggu ini, juga teman-teman kami dari Rayon Marunda dan Rayon Hibrida. Biarlah berkat Tuhan boleh terus turun kepada kami ya Tuhan. Tuhan,
Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 145 ayat 13 sampai 14. Berbunyi, Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintah-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Adik-adik, kita akan respon pembacaan Mazmur yang terambil dari Kidung Ceria 299, ya Tuhan tiap jam. 1, 2, 3. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkah-hatilah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar nanti ya Tuhan, tidak hanya kami dengar saja, tapi firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalam mereka di sana, sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, dan orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu
sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentengan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, sebab sungai Yordan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang bagaimana keyakinan Yosua setelah mendapat informasi dari kedua pengintai yang telah kembali dari Yeriko. Yosua dan bangsa Israel diyakinkan Tuhan akan tanah perjanjian, tanah Kanaan, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada para nenek moyang bangsa Israel. Oleh karena itu, Yosua mengajak bangsa Israel meninggalkan Kitim menuju ke sungai Yordan. Nah, adik-adik, setelah Yosua mendapat informasi dari kedua pengintai tersebut, Yosua mengajak bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Sitim menuju ke sungai Yordan. Setelah sampai di sekitaran sungai Yordan, bangsa Israel menginap di sana selama 3 hari lamanya. Dan setelah lewat dari 3 hari, Yosua mengajak para pasukannya untuk mengamati sekitaran sungai Yordan. Yosua juga mengajak bangsa Israel untuk hidup menguduskan diri, lebih percaya, lebih taat kepada Tuhan. Yosua juga mengajak para imam Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian, berjalan mendahului bangsa Israel. Nah, para imam Lewi ini menuruti apa yang dikatakan oleh Yosua, adik-adik. Mereka percaya kalau apa yang Yosua katakan itu bersumber dari Tuhan. Ketika sampai di depan sungai Yordan, para imam Lewi ini mencelupkan kaki mereka, dan seketika itu air di sungai Yordan pun mengering, sehingga mereka semua bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini taat dan percaya apa yang dikatakan. Mereka taat kepada Tuhan dan mereka percaya apa yang dikatakan oleh Yosua, karena yang Yosua katakan kepada mereka, Yosua perintahkan kepada mereka itu semuanya bersumber dari Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini Tuhan mau kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Pasti adik-adik pernah punya masalah kan? Mau di rumah, mau di sekolah. Contohnya nih, yang pertama, ketika adik-adik ujian di sekolah, adik-adik kan tidak hanya berdoa saja kepada Tuhan, tapi adik-adik tetap belajar di rumah, belajar di sekolah, sehingga adik-adik bisa mengerjakan soal ujian dengan baik. Contohnya lagi, kalau adik-adik ceritanya nih, adik-adik mengikuti kompetisi, ternyata adik-adik belum menang di kompetisi tersebut. Tuhan mau adik-adik tetap tidak
atas semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, pasti nanti di kompetisi selanjutnya adik-adik bisa menang. Dari pembacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan mau agar adik-adik tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Dengan apa kakak? Dengan apa ya kak? Aku setia dan percaya kepada Tuhan dengan rajin berdoa, dengan berbuat baik kepada sesama. Kita tidak boleh memilih-milih nih berbuat baiknya. Tentang teman kita, dia doang yang kita lakukan perbuatan baik. Tapi Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Tuhan juga mau yang terpenting nih adik-adik, rajin berdoa dan rajin impa. Dan terlebih lagi Tuhan mau adik-adik untuk apa? Tidak boleh melawan orang tua. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita buka Kidung Ceria 22, besarlah kasih Bapakku. 1, 2, 3. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarkanlah itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendoakan Tuhan adik-adik klien kami. Biarlah Tuhan boleh membimbing, menjaga mereka, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang pintar, juga berikan kesehatan yang baik dan kekuatan yang selalu baru, bahkan kecerdasan yang lebih. Kami serahkan setiap adik klien kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa juga bagi kedua orang tuanya, berkatilah mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah mereka penuh hikmat, bijaksana, sehingga mereka mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Petra. Ya Tuhan, berkatilah Gereja Petra dalam masa penyelesaian pembangunan dan renovasi Gereja Bethesda. Tuhan yang akan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dari tim kerja. Terima kasih juga untuk kesediaan mereka boleh menjadi tim kerja. Biarkanlah mereka bekerja diseturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga bagi ke-6 PLK, komisi-komisi, panitia-panitia, bahkan pegawai yang ada, dan seluruh jemaat. Biarkanlah kami boleh bersatu hati, walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami mau saling mendoakan. Kami serahkan Gereja Petra beserta seluruh pergumulannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, berdoa juga bagi bangsa dan negara ini. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi beserta Pak Maruf Amin dan jajarannya. Biarkanlah mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan dan mampu menyelesaikan setiap masalah yang sedang dihadapi, terutama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ajarkanlah mereka bekerja untuk takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu menyelesaikan semua yang sedang dihadapi seturut dengan kehendak Tuhan juga. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi para kakak layan yang ada di GPIB Petra ya Tuhan. Berkatilah kakak-kakak layan ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia melayani-Mu dan mau turut ambil bagian dalam ibadah online ini ya Tuhan. Sehingga adik-adik boleh semakin mengenal Engkau melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh setiap kakak layan ini. Kami serahkan setiap kakak layan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini melalui doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap tinggal di rumah, selalu memakai masker, sering-sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi serta istirahat. Jaga jarak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.